Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Syandrianto dengan NIM B100-19521, kelas seminar pemasaran G. Di sini saya akan mereview jurnal 4. Yang pertama yaitu jurnal 1 yang berjudul Relevant Authors Identifying the Reference Group of International Students in the USA. Yang pertama yaitu Introduction. Penelitian tentang pengaruh kelompok referensi dalam pengaturan konsumsi komersial telah dilakukan secara ekstensif. Hal yang sama tidak dapat dikatakan dalam pengaturan pendidikan internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kelompok referensi mahasiswa internasional yang mempengaruhi niat mereka untuk belajar di luar negeri. Yang selanjutnya yaitu metode. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan wawancara untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sebanyak 10 siswa diwawancarai dalam penelitian ini. Respondennya adalah mahasiswa pascasarjana internasional di University of Dayton, Ohio, dan AS. Mereka dipilih secara purposif untuk memastikan bahwa penelitian ini mewakili siswa dari berbagai latar belakang dan budaya. Penelitian ini hanya melibatkan mahasiswa pascasarjana karena mahasiswa pascasarjana lebih banyak terpapar RG dibandingkan dengan mahasiswa sarjana. Sebagian besar mahasiswa pascasarjana mendaftar di program magister atau PhD setelah waktu yang signifikan bekerja dan akan memiliki kontak dengan rekan kerja dan supervisor. Selanjutnya yaitu result. Kelompok referensi yang mempengaruhi siswa belajar di luar negeri. 1. Diri sendiri. 2. Orang tua. 3. Teman atau saudara yang pernah ke luar negeri. 4. Profesor. Dan yang terakhir adalah pasangan. Para siswa melaporkan bahwa pendapat dan motivasi mereka sendiri lebih berpengaruh dalam niat mereka untuk belajar di luar negeri daripada kelompok referensi. Ini adalah temuan yang sangat menarik. Penelitian ini diharapkan akan ada kelompok referensi yang berpengaruh penting dalam niat siswa. Sebaliknya, hasilnya menunjukkan bahwa sosok yang paling signifikan dalam membentuk niat adalah siswa itu sendiri. Meskipun belajar di luar negeri adalah keputusan itu utama yang dibuat oleh individu. Selanjutnya yaitu discussion. Studi ini mencoba memperluas pemahaman kelompok referensi yang banyak diteliti di pasar komersial ke pasar pendidikan internasional. Sejumlah aplikasi praktis dapat disarankan untuk memasar pendidikan internasional. Karena penelitian ini difokuskan untuk mengidentifikasi siapa kelompok referensi siswa internasional, penelitian ini tidak bertujuan untuk mengeksplorasi motivasi penentuan nasib sendiri siswa dan bagaimana hal itu dapat didukung atau diuji oleh kelompok referensi. Penelitian dilakukan pada mahasiswa internasional yang sedang menempuh studinya. Ini berarti bahwa siswa diminta untuk mengingat kembali perilaku yang mereka tunjukkan beberapa tahun sebelumnya. Jurnal yang kedua yaitu Social Comparison and Continuance Attention of Smart Fitness Wearables and Extends Expectation Confirmation Theory Perspective. Yang pertama yaitu Introduction, pasar global untuk perangkat pintar yang dapat dikenakan termasuk jam tangan pintar, gelang kebugaran, dan alat pelindung telinga mengalami pertumbuhan eksponensial, tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 7,9%, dengan penjualan global diperkirakan akan mencapai 302 juta unit pada tahun 2031. Penelitian ini membahas dua fitur sosial dari perangkat kebugaran yang dapat dikenakan berbagi sosial dan persaingan sosial yang mempengaruhi niat orang untuk berolahraga. Yang kedua yaitu metode. Target untuk penelitian ini terbatas pada individu yang memiliki smart fitness wearable, baik smartwatch atau fitness tracker, dan telah menggunakannya untuk penggunaan pribadi. Survei melalui interaksi tatap muka dengan responden yang berasal dari kota-kota utara di India. Nama-nama 1.000 anggota dipilih secara acak di kota-kota Jammu, Punjab, Himachal Pradesh, dan Delhi. Responden ini kemudian dihubungi melalui telepon dan janji untuk pengumpulan data dibuat. Data dikumpulkan pada malam hari selama periode 30 minggu. Mereka yang mengisi kuesioner diberikan bingkisan partisipatif
dan penjelasan tentang tujuan penelitian. Selanjutnya itu H1A, konfirmasi ekspektasi berpengaruh positif dengan kepuasan pengguna dengan smart fitness wearable. H1B, konfirmasi ekspektasi berpengaruh positif dengan manfaat yang dirasakan dari smart fitness wearable. H2A, konfirmasi harapan berpengaruh positif dengan hasil kesehatan yang dirasakan. H2B, hasil kesehatan yang dirasakan berpengaruh positif dengan kepuasan pengguna dengan smart fitness wearable. H2C, hasil kesehatan yang dirasakan berpengaruh positif dengan niat berkelanjutan pengguna dari smart fitness wearable. H3A, kegunaan yang dirasakan berpengaruh positif dengan kepuasan pengguna dengan smart fitness wearable. H3B, kegunaan yang dirasakan berpengaruh positif dengan niat berkelanjutan pengguna dari smart fitness wearable. H4A, kecenderungan perbandingan sosial akan mempengaruhi kepuasan pengguna. H4B, kecenderungan perbandingan sosial akan mempengaruhi hasil kesehatan yang dirasakan. H5, kepuasan berpengaruh positif dengan niat berkelanjutan smart fitness wearables. H6, niat melanjutkan berpengaruh positif dengan niat untuk merekomendasikan smart fitness wearable. Selanjutnya yaitu result. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa niat berkelanjutan untuk menggunakan smart fitness wearable bergantung pada hasil kesehatan yang dirasakan dan kepuasan yang diperoleh dengan menggunakannya. Setelah puas dan bersedia menggunakan smart fitness wearable di masa yang datang, pengguna percaya bahwa hasil positif seperti itu akan berdampak positif bagi niat mereka untuk merekomendasikannya kepada orang lain. Discussion. Pertama, temuan secara empiris mengungkapkan hubungan positif langsung antara hasil kesehatan yang dirasakan dan niat berkelanjutan yang sejauh ini belum dibahas dalam literatur yang ada. Kedua, penelitian ini menyoroti pentingnya kecenderungan perbandingan sosial yang secara signifikan mempengaruhi kepuasan pengguna dan hasil kesehatan yang dirasakan. Hal ini mencerminkan bahwa pengguna yang memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk membandingkan dirinya dengan grup sosial yang pada akhirnya akan terus menggunakan kebugaran pintar dapat dipakai. Ketiga, penelitian ini memperluas pekerjaan perilaku pasca adopsi dengan mengkonfirmasi efek determinan non-teknologi dari niat berkelanjutan. Temuan empiris dari metode penelitian menggambarkan bahwa manfaat yang dirasakan dapat mempengaruhi kepuasan pengguna, tetapi mungkin tidak perlu menjadi penentu untuk niat berkelanjutan. Perbandingan antara dua jurnal. Yang pertama yaitu jurnal 1. Jurnal pertama mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi kelompok referensi mahasiswa internasional yang mempengaruhi niat mereka untuk belajar di luar negeri. Jurnal yang kedua yaitu jurnal kedua mempunyai tujuan untuk mengetahui perbandingan sosial dan niat berkelanjutan dari perangkat smart fitness wearables dengan menerapkan teori kekuatan sosial. Persamaan di antara kedua jurnal tersebut adalah membahas tentang pengaruh kelompok referensi di sekitar mereka, perbedaannya hanya pada masalah yang diteliti. Ide penelitian yang didapatkan setelah mereview kedua jurnal tersebut adalah pengaruh pedagang atau perusahaan dalam menentukan harga suatu produk. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kelebihan atau kekurangan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.